Halo pemirsa, seorang wanita tewas setelah melawan 3 pemerkosa. Salah satu pelaku kekasih korban. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Tawuran geng motor marak terjadi di bulan Ramadan, membuat warga resah di Kota Medan, Sumatera Utara. Komplotan geng motor seringkali menyerang warga yang melintas. Dalam rekaman video amatir ini, tawuran 2 geng motor yang sebagian besar masih berusia remaja terjadi di Jalan AH Nasution, Kota Medan. Para pelaku saling serang menggunakan senjata tajam, batu, dan besi. Bahkan warga yang melintas justru menjadi sasaran penyerangan 2 kelompok. Polisi yang mendapat laporan warga membubarkan tawuran dan menangkap para pelaku. Para pelaku yang kabur bahkan nekat melawan dan menyerang polisi. Komplotan geng motor terus melawan dan mengabaikan tembakan peringatan. Jadi antisipasi adanya peningkatan kriminalitas pada saat menjelang Hari Raya. Semua personil Polrestabes diturunkan dari Reskrim, Samapta, Narkoba maupun Polsek-Polsek. Ya, ada beberapa pemuda yang bersiap-siap mau tawuran, ada ya beberapa geng motor udah persiapan senjata. Ya. Oke. Bang akan terus. Anggota geng motor yang tertangkap diperiksa ke kantor polisi dan diamankan dengan barang bukti senjata tajam. Warga selama ini resah karena waktu malam hingga pagi hari sering terjadi tawuran antar geng. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, Harahap iNews melaporkan. Sebuah rumah di Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Pemilik rumah menangis histeris melihat tempat tinggal dan seluruh hartanya terbakar. Wanita ini histeris melihat rumahnya di Jalan Rawe 5 Tangkahan, Kota Medan, Sumatera Utara hangus terbakar. Selain menghanguskan tempat tinggalnya, seluruh barang berharga seperti emas, dokumen penting hangus dilalap si jago merah. 5 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Menurut saksi sebelumnya, rumah korban sempat mengalami masalah kelistrikan, namun korban memutuskan untuk memperbaikinya sendiri. Api diduga akibat korsleting listrik kamar pemilik rumah. Kemarin memang sudah ada terjadi ada api, tapi orang ini benerin sendiri gitu. Jadi untuk sementara itulah dari korsleting listrik. Yang terbakar apa nih, Bu Kep? Yang terbakar itulah gedungnya lah, sama perkakas-perkakasnya, uang katanya tadi, uang, ada emas. Kebakaran ini diselidiki polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sebuah ruko yang menjual onderdil mobil di Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto, Jakarta Pusat, ludes terbakar. Akses lokasi yang sulit serta material yang mudah terbakar menyulitkan proses pemadaman api. Kebakaran melanda sebuah ruko 4 lantai yang menjual onderdil mobil di Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto, Jakarta Pusat. 26 mobil unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Jadi material yang terbakar ini adalah spare part mobil, ya, spare part mobil, kemudian ada oli-oli, ya, ada fan belt dan lain-lain. Banyak sendiri ya, Pak? Itu dia kesulitannya. Memang akses kita ini di dalam agak sulit juga karena di dalam itu sempit sekali ruangan. Tidak ada korban jiwa, pemilik toko alami kerugian hingga miliaran rupiah. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Sebuah rumah mewah di Indramayu, Jawa Barat hangus terbakar. Api diduga berasal dari kompor gas yang meledak. Warga dan petugas bahu-membahu memadamkan api di sebuah rumah mewah yang terbakar.
Kebakaran hebat di rumah yang berlokasi di Desa Sumbermulia, Indramayu, Jawa Barat ini diduga berasal dari ledakan kompor gas. Kompor tiba-tiba meledak ketika pemilik rumah sedang memanaskan air. Dua mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Tadinya saya mau masak air, nyalain kompor. Ternyata tiba-tiba kompornya meledak. Oh, itu besar. sekitar jam berapa tadi, Pak? Habis terawih jam 9, kurang lebih jam 9. Ada korban jiwa nggak, Pak? Nggak ada. Tidak ada korban jiwa, namun pemilik rumah mengalami kerugian 1 miliar rupiah lebih. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Ratusan kios dan rumah terbakar di kawasan Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Sejumlah warga dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka dan sesak napas. Kebakaran hebat menghanguskan ratusan kios dan rumah di Pasar Gembrong, Jakarta Timur pada Minggu malam. Padatnya wilayah serta banyaknya gudang petasan dan kembang api membuat kobaran api terus membesar. Diduga api berasal dari korsleting listrik. 400 bangunan hangus terbakar akibat peristiwa ini. Bahkan adalah pertokoan toko mainan ya, bagian depan dan di belakangnya adalah perumahan yang di bawah. Perkiraan berapa rumah yang terbakar sama toko, Bang? Kalau rumah dan toko kami belum dapat memprediksi ya, kalau dalam penghitungan. Namun kalau unit kita sudah kerahkan sampai saat ini 25, kita juga bantuan dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Sejumlah warga yang terluka dan pingsan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kebakaran ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, akibat salah paham, sejumlah pemuda menganiaya temannya di Situbondo, Jawa Timur. Awalnya korban dan para pelaku bercanda saat perang sarung. Dua kelompok pemuda terlibat perang sarung di kawasan Asembagu, Situbondo, Jawa Timur. Awalnya para pemuda yang terlibat perang sarung ini hanya sekedar bermain, namun hadirnya seorang peserta perang sarung yang membawa senjata tajam membuat seorang pemuda terluka. Perang sarung biasa terjadi di kawasan jalur Pantura menjelang subuh. Perang sarung awalnya bercanda, namun karena tersangka ini waktu itu membawa celurit yang biasa dipakai untuk bertani melon, secara spontan menyabetkan celurit itu kepada korban. Pada kasus ini, polisi telah menetapkan seorang tersangka dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Pemirsa, seorang wanita tewas setelah melawan 3 pemerkosa di Kemayoran, Jakarta Pusat. Satu di antara pelaku adalah kekasih korban. Pelaku dendam menduga korban berselingkuh. Pintu kamar kos yang ditempati seorang wanita di Jalan Sumur Batu, Kemayoran ini rusak setelah dibongkar paksa 3 pemerkosa Jumat lalu. Korban berusia 21 tahun tewas karena melawan 3 pria yang menyekap dan memperkosa. Polisi yang melakukan penyelidikan menangkap 3 pemerkosa, 1 pelaku merupakan kekasih korban. Dari hasil penyelidikan polisi, para pemerkosa beraksi selama berjam-jam. Dari korban ini melakukan perlawanan. Pada saat melakukan perlawanan, korban berteriak, kemudian dari salah satu pelaku ini membekap korban dengan menggunakan bantal, kemudian juga ada yang melakukan pemukulan kepada korban agar korban itu tidak berteriak, sehingga mengakibatkan korban pingsan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun tewas sebelum mendapat pertolongan medis. Kekasih korban mengaku nekat memperkosa beramai-ramai karena menduga korban berselingkuh. Motifnya yang jelas, pacar korban atau MPA ini dia dendam karena pacarnya punya cowok lain. Kemudian yang satu lagi temannya pelaku
dia sangat marah karena pernah dikatakan sebagai orang miskin. Kemudian yang satu lagi yang inisial A, dia hanya ingin merasakan pernah berhubungan badan. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, spray, dan boneka. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sesosok mayat wanita ditemukan nyaris tanpa busana di lahan kosong di Probolinggo, Jawa Timur. Dari kondisi jasadnya, polisi menduga korban telah tewas sejak 4 hari lalu. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa mayat wanita yang ditemukan di lahan kosong di Desa Legundi, Probolinggo, Jawa Timur. Kondisi korban mengenaskan, nyaris tanpa busana. Jasad korban ditemukan setelah warga mencium bau tak sedap dari sekitar lokasi. Pertamanya itu ada bau yang menyengat. Kirain bangkai apa gitu loh. Dilihat lewat pintu samping sana, timbulnya tembok. Dilihat ternyata kok ada mayat sebuah gitu. Polisi mendapati luka memar di bagian pinggang dan leher korban. Dari hasil identifikasi, korban yang diduga berusia sekitar 35 tahun telah tewas sejak 4 atau 5 hari sebelumnya. Kondisi sudah kelihatan membusuk. Mungkin untuk meninggalnya diperkirakan kurang lebih 4 hari atau 5 hari yang lalu. Tanpa busana atau pakai busana? Untuk mayat tidak menggunakan busana sama sekali. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Seorang warga negara asing nekat menari tanpa busana di Gunung Batur, Bali hingga viral di media sosial. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya 87